Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Dr. Apoteker Kintoko MSc di Bengkel Sapi Profesor Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan UGM, yaitu di Kalijeruk. Pagi ini kita akan membahas bukan tentang sapi ya, tetapi kita membahas tentang herbal ya. Dan terus kita pantau atau ikuti YouTube channel Dr. Kintoko Official. Baik, ada hal menarik yang ingin saya bahas pada pagi hari ini kepada sobat sehat semuanya, yaitu tingginya angka kematian akibat serangan jantung ataupun stroke. Sebetulnya ini bisa kita antisipasi sejak awal ketika kita mengetahui ya faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya serangan jantung atau stroke itu. Yang pertama jelas karena ini komplikasi dari diabetes ya. Kita tahu bahwa diabetes termasuk penyakit gangguan metabolik, terutama berkaitan dengan metabolisme gula atau glukosa. Nah, kalau kemudian kita mengalami komplikasi dan itu didasarkan pada kadar HbA1c dalam darah kita yang melebihi normal, yaitu 6,5%, atau dalam beberapa literatur yang lain mengatakan 7%. Ini mengindikasikan bahwa ada komplikasi akibat diabetes tersebut. Dan yang paling membahayakan dari komplikasi itu jika mengenai ya organ-organ seperti jantung ya, kemudian otak, kemudian nanti ginjal ya. Ini adalah sesuatu yang harus bisa kita cegah sejak dini. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah sejak dini supaya kita tidak mengalami komplikasi diabetes, terutama pada jantung atau terjadi serangan jantung, kemudian gagal ginjal maupun stroke. Kita sudah memahami bagaimana penyebab terjadinya serangan jantung dan stroke yang dipicu karena aterosklerosis atau timbunan plak ya, kolesterol, yaitu LDL pada pembuluh darah intima di jantung ataupun di otak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kondisi di mana pembentukan plak aterosklerosis ini itu dipicu oleh satu keadaan yang disebut dengan dislipidemi. Apa itu dislipidemi? Yaitu keadaan di mana LDL itu jauh lebih banyak dibanding dengan HDL. Artinya apa? Bagaimana cara kita mencegahnya? Ya berarti kita harus melakukan upaya supaya HDL itu lebih tinggi atau mengalami peningkatan, atau HDL-nya itu ditingkatkan. Nah, apa saja yang bisa kita gunakan? Jenis-jenis terapi herbal yang mampu meningkatkan HDL kita dan kemudian menurunkan LDL-nya. Inilah yang kemudian nanti menyebabkan plak aterosklerosis itu lama-lama dia mengalami pengikisan oleh karena HDL yang meningkat lebih tinggi ya dibandingkan pada kondisi dislipidemi. Nah, salah satu yang bisa kita rekomendasikan adalah misalkan kita menggunakan minyak biji anggur atau grapeseed oil. Minyak biji anggur ini dapat dikonsumsi dalam sehari itu 1 sendok sampai 2 sendok makan. 1 sampai 2 sendok makan ini rutin kita konsumsi sehari, maka dia akan meningkatkan HDL dan kemudian nanti akan menurunkan HDL, sehingga lama-lama plak aterosklerosis ini akan terkikis. Itu salah satu upaya pencegahan bagaimana supaya tidak terbentuk plak aterosklerosis pada jantung ataupun pada pembuluh darah di otak. Lanjutkan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.